Ya, selamat malam. Selamat Mas Sudah. Belum. Sudah, Boy. Sudah. Terang pas sekali, Bu. Oke, siap. Lanjut. Ya, selamat Mas Sudarai. Orang Maluku di mana saja berada. Di Ambon, di Maluku, di Nusantara ini, ya, dan juga di seluruh muka bumi ya, dimanapun. Banyak sekali orang Maluku ada seluruh dunia, Bu. Seluruh dunia. Seluruh orang Maluku ada di mana-mana di seluruh dunia ya. Ketong nih saya habis-habis dimanapun selalu ketong ada, dan itu merupakan satu kebanggaan tersendiri karena ketong ada di mana-mana, dan kita harap dengan pertemuan-pertemuan seperti malam ini ketong bisa satu dan yang lain bisa berbagi hidup dan bisa saling mendorong satu dengan yang lain untuk maju sama-sama. Karena sing ada yang sing bisa maju sama-sama untuk sesuatu yang ketong bisa lakukan dan ketong maju sama-sama. Kita kira itu sesuatu yang baik ya, saling mendorong, saling membantu, saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, malam hari ini ketong sama-sama ada berkumpul untuk membicarakan sekali lagi tentang sepak bola di live streaming ini Beta. Kenapa sepak bola? Karena sepak bola itu sebenarnya sesuatu yang sangat merakyat ya. Jadi Beta rakyat jelata juga mau bicara. Saya bisa bilang kata pendeta cuma urus gereja aja. Saya bisa. Itu bahasa orang yang tinggal di bawah tampurung otak udang sing jelas. Betul. Jadi itu cuma gitu. Jadi hanya orang yang berpikiran waras yang tahu bahwa siapapun boleh termasuk rakyat jelata. Kira-kira begitu. Nah, ini Beta Reza Carnamual ada dengan Beta pun dua saudara. Satu di negara. Nah, silakan ke Ukua di negara memperkenalkan diri dulu. Oke, salamate Basudarai he Nusa Pono he di mana saja berada. Tapi ya malam hari ini sudah nonton streaming Laha Ukure Sasaramual he Kampung Kersen Erlo Nusaniwe. Puru Nusaniwe he Aqua Hendrik Latu he London. Wah, Yurep. Ya malam hari ini. Tapi ya Yesus loperia ite Basudarai lalai. Ya, silakan kakak laki-laki. Jadi Basudara malam ini mantap. Mantap itu karena satu bicara sepak bola bersama dengan Ukua Roy Sipaelo di negara Bali. Lalu dengan Ukua Hengki Latul di negara juga, negaranya Ratu Elizabeth. Nah, kalau bicara sepak bola, katong saya bisa lupa dari mana sepak bola itu berasal. Orang Inggris selalu bangga bilang sepak bola itu dari Inggris. Nah, malam ini ada orang Seram yang hidup di Inggris. Silakan Bu Heng, jelaskan sedikit latar belakang. Bu Heng bagaimana? Halo. Silakan, mantap. Halo Basudara semua di Nusaina, tanah air Beta. Beta ini orang Ambon tapi Beta lahir Papua. Beta orang tua dulu penginjil di tanah Papua sebelum perang Jepang. Ketong semua besar di Papua sampai ketong merantau sampai bisa sampai di Inggris. Beta dulu waktu di Papua, Beta main bola. Main bola untuk Persimer Merauke. Persimer Merauke ini dulu pernah jadi raja sepak bola di Papua, kalahkan Persipura yang waktu itu top. Juara Akupsanal Cup Papua dulu tahun 1978 adalah Persimer Merauke. Kalahkan Persipura yang waktu itu masih ada Hengki Haipon, Tinus Haipon, komplit. Dan kita Persimer Merauke kalahkan Papua, kalahkan Persipura. Ya. Dan waktu itu semua orang jadi kaget. Ya. Tapi pemain Persimer Merauke itu kebanyakan anak-anak Maluku. Hampir 2/3 pemain anak-anak Maluku. Ada Latul, ada Pelamudia, ada Tahia, ada Paliama, ada Sebenam, ada Wursok. Semua di situ ada Wirma Subun. Dan orang Merauke ada cuma beberapa 3-4 orang. Jadi kalau tradisi sepak bola di
kalau mau bilang di Papua itu anak-anak Maluku itu terlalu banyak hebat-hebat main bola. Nah, tapi kata orang ini kan, kata orang bukan istilahnya bukan hidup bermain bola. Ketong cuma suka main bola dan kebanyakan pas sudah SLA, kata orang keluar sekolah keluar dari Papua, di ujung pandang Jawa, di mana-mana. Di sana juga tetap main bola. Nah, beta sempat sampai kuliah di ujung pandang di Akademi Maritim, sempat memperkuat PSM Makassar tahun 1977. Wow. Beta punya angkatan itu Karman Kamaludin, Rohandi Yusuf, Tony Ho, Hendrik, Bobby, Ude Baco, siapa lagi? Itu ketorang semua itu. Di bawah pelatih Solong dulu, kiri luar maut zamannya Ramang. Solong. Sama Saleh Bahang, kiper PSM yang terkenal itu ketorong pelatih. Elias Hadede. Elias Hadede, Ya, itu zaman keturun tahun 77 sampai 79 better situ. Nah, tapi waktu itu kan keturun ini kan dipersiapkan untuk pergantian pemain PSM yang di atas. Jadi sejak dulu itu PSM itu sudah punya planning bagus sekali, dari junior naik di bawah 23 itu siap untuk ganti senior. Jadi sejak dulu dia punya program seperti begitu dan beta tidak pernah lihat itu terjadi di Papua atau di mana-mana. Makanya dari dulu PSM itu selamanya di ranking atas. Karena dia mempersiapkan paling tidak 3 tim. Ada Popsi, terus yang di bawah ada junior terus di bawah 23 itu. Yang ketorong ini di bawah 23 itu siap untuk ganti dorang. Tapi akhirnya beta harus pindah sekolah di Jogja. Dan karena terus terang karena beta dulu gila sepak bola sampai akhirnya gagal kuliah 3 tahun di ujung pandang. Dan pas waktu itu Galatama mulai masuk, beta pikiran terbalik, mulai buka. Galatama buka itu tahun awal 70 pertengahan tahun 78 dan orang mulai ambil pemain-pemain dari daerah. Dari PSM waktu itu yang dong ambil itu Dula Rahim, Liance Lilipali dengan Yusuf Male, ketemu senior. Dong bawa di Niak Mitra di Surabaya. Beta pun teman-teman dari Papua semua hijrah ke Perkesa di Bogor. Perkesa Mataram. Iya, dulu untuk Perkesa Bogor, Bung. Pertama kali itu. Akan Perkesa 78. Ya, betul. Iya, Perkesa 78. Betul, Bung. Perkesa 78. Buntu. Waktu itu don dapat beta di jumpaan dong paksa beta setengah mati karena beta punya teman 3 orang tong dulu main bola sama-sama. Dong Hengki langsung beta pikiran tabage beta su 3 tahun hampir 3 tahun main bola ini nanti beta ada pikir-pikir nanti beta hidup jadi apa. Dulu kita main bola itu kan sudah kalau habis main bola mau jadi apa. Jadi kata orang ini cuma penginjil, saya ada uang per sekolah. Jadi katong harus pikir, jadi kalau katong saya bisa sekolah ya aneh jadi gembel. Jadi makanya beta pikir merubah pikiran itu, walaupun pikiran tetap untuk main bola dan ada kesempatan untuk berkembang, tapi pikiran sekolah itu nomor 1. Akhirnya beta menghindar diri dari Makassar karena pengaruh sepak bola di Makassar terlalu kuat. Beta menghindar ke Jogja. Karena beta mulai dari nol lagi, mulai sekolah. Wow. Dan untung sekali ya waktu itu zaman di Jawa tahun pertengahan 70 dari 78 ke atas itu ada sewaktu Galatama mulai buka. Ada versi yang dorang bilang tarkam, tarif kampung. Akhirnya bonus pemain dan grup bayar satu orang 10 rupiah 10.000 5.000 kayak begitu. Jadi pas sampai di Jawa ya memang syukurlah karena beta bola tiap kali di booking sama orang klub antar kampung antar desa kalau main paling tiap minggu itu ada. Jadi beta hidup dari kayak begitu tarkam itu. Bisa bayar uang kuliah, bayar uang sekolah sampai selesai, sampai jadi. Banyak tawaran untuk gabung di Galatama,
pernah ditawar untuk main di IM Jakarta karena anak-anak Papua banyak di situ. Apalagi Perkesa itu hampir rata-rata semua pemain itu beta teman semua. Tapi ya pikiran itu karena bilang, aduh kalau beta main bola ini kan kalau paling lama beta bisa bertahan pikiran 5 tahun. Abis itu ya susah bisa main bola jadi gembel. Itu yang bikin beta saya mau bukan terus main bola, tetap main bola sebagai sampai sekarang masih gila bola. Tapi mau hidup dengan main bola zamannya beta sudah lepas. Job beta cuma pakai main bola itu sebagai istilah pengembangan diri, latih mentalitas, segala macam. Jadi itu yang sarana sepak bola itu dulu banyak tolong beta waktu mulai kuliah di Jogja, beta punya universitas, kita orang adakan porseni untuk pertama kali beta jadi kapten dari tim beta punya universitas, kita orang juara Jawa Tengah. Langsung beta punya rektor kasih free beta uang kuliah selama 2 tahun full, tidak bayar 1 sen. Wow, luar biasa. Tidak bayar 1 sen. Gara-gara main bola. Gara-gara main bola dan untuk pertama kali beta kan sekolah dulu Universitas Taman Siswa Bung di Fakultas Keguruan. Pertama kali Universitas Taman Siswa jadi juara porseni Jawa Tengah. Wow. Dan beta yang kapten sepak bola di situ. Wow. Dan selain itu beta juga dulu pelari atletik. Beta pelari 200 sama 400. Juara juga beta juara di Jogja lari 400 juara 2, terus lari 200 meter itu juara 3. Dan untuk porseni mahasiswa. Tapi tetap main bola, tetap jalan terus. Sampai pindah Jakarta, lanjutkan sekolah di UI, masih main bola, masih terlibat dalam liga mahasiswa di UI. Di Jakarta. Sampai waktu itu sih beta seumur 30 lebih masih bermain. Karena masih fisik masih bagus, beta ini saya pernah minum, saya pernah merokok. Ya sudah, pas sesudah selesai di UI ketemu itu orang Inggris. Terus ketemu pindah di hijrah ke UK. Awal 89. Sampai di sini sudah umur 38, Bung. Di beta pun kota ini ada kesebelasan. Untuk di Inggris itu ada banyak liga. Keturunan di beta liga ini kita masuk liga conference. Ada banyak liga, ada sekitar 20 atau 30 liga di Inggris. Wow. Dan itu susah sekali untuk bisa sampai Premiership, bisa 20-30 tahun baru sampai Premiership. Premier League. Premier League. Jadi itu sudah karena di sini terlalu banyak liga. Juara liga ini, tapi itu tahun berikut juara liga ini. Jadi kalau mau hitung-hitung bisa 20-30 tahun. Wow. Kecuali karena yang dibebaskan untuk semua liga ikut ambil bagian itu di waktu FA. Piala FA. Semua dari kerucuk boleh ikut. FA Cup Itu pokoknya siapa yang juara kali nanti dia naik baru mulai dia punya hak untuk bertanding di FA itu. Beta Bung Kota pernah masuk final, masuk ke itu final main lawan Everton. Oke. Padahal belum masih di bawah conference, jauh di bawah. Jauh sekitar 15 tingkat, 15 liga di bawah. Wow. Tapi pemain-pemain di sini, Bung, itu kita latihan seperti latihan di tentara, army. Itu sampai untuk orang yang sudah istilah mature player,
Orang tidak perlu kayak anak-anak baru yang dong bina. Kalau anak-anak kecil yang dong bina itu, Bung, Ya. itu termasuk yang kayak Beckham dorang segala macam itu waktu Ya. dong umur 13, 14 itu dong sikat-sikat sepatu dong pun senior di atas. Dong latihan, tapi pikir di sini nonton kalau tidak dong senior main, dong tugas itu dong punya pemain senior habis main, dong kumpul dong pakaian kotor, bawa di tempat cuci, ambil dong punya sepatu, bikin bersih, dan bikin bersih terus begitu. Dan kalau dong mau main, dong itu datang kumpul di stadion, siapkan dong punya kaos kaki segala macam. Ini anak-anak yang di bawah umur yang 13 ke bawah tuh. Betul. Jadi orang itu begitu diajar disiplin begitu. Ya. Jadi untuk diajarkan untuk mencintai klub. Dan istilahnya itu kan anak itu kan macam dong lihat sepak bola kayak alma mater. Ya. Jadi dong betul-betul punya hati ada di klub itu. Ya. Jadi itu ya, jadi dia pun cerita itu begitu kalau di liga-liga di Inggris begitu disiplin dan pribadi itu kita harus fokus untuk sayang kita punya klub. Ya. Nanti kalau ada orang yang biasa kan banyak kalau begitu kan banyak scout jalan cari pemain cari pemain di bawah 12 13 untuk kasih masuk dong punya sekolah. Jadi dong punya SSB. Dong yang bagus-bagus dorang minta. Tapi itu dong bayar. Karena di sini kan sistemnya itu komersialisasi itu. Jadi kalau umpama ambil anak dari sini harus tanda kontrak solisitor ke dong minta pindah di sekolah ini. Oke, kita bayar untuk sekolah yang dari mana anak itu datang. Jadi begitu. Jadi itu pengalaman di sini. Jadi mulai SSB itu sampai pemain jadi pemain itu begitu di sini. Dan terlalu banyak Inggris itu terlalu banyak liga. Ada Sunday League, ada Saturday League, ada terlalu banyak. Ada tiap daerah kayak beda kan daerah. Beta mulai start dari Surrey County. Beta main di Surrey Premier League. Terus naik itu masuk conference kayak begitu. Ya, tapi dulu sampai bukan apa, tapi sampai orang kira beta itu umur di bawah 30, mungkin paling banter tuh umur pertengahan 26, 27. Jadi pas don datang ambil beta, datang bawa beta bawa untuk ini masuk ini untuk ikut latihan. Sampai kita sudah habis latihan percobaan semua segala macam tes. Sudah terakhir minta data. Beta umur sudah hampir 40, dorang semua kaget. Dorang bilang, Hendrik, di sini orang retire itu umur sepak bola itu 32. Itu sama sekali udah stop. Kita orang kira kau itu masih umur 26 apa 27 karena kau masih bisa lari, 90 menit, kau bisa main bagus, stamina bagus, teknik masih bagus, semua masih bagus. Masih sering cetak gol, semua bisa. Jadi dong kira beta itu anak di bawah umur 30, bangsa-bangsa 26, 27 begitu. Jadi langsung dong tahu langsung bilang kok ini terlambat, kenapa kau datang sini bukan beta yang salah, yang datang ambil beta bukan beta bawa dia. You come and take me, ask me to go to the stadium, so I come. Bung Heng, jadi ketong terima kasih untuk sebuah proses penjelasan yang luar biasa, perjalanan yang luar biasa. Beta mau tanya lebih spesifik begitu. Dulu waktu di Merauke, memang dari kecil sudah terlibat main bola di klub atau memang cuma main? Orang bilang macam main bola-bola plastik begitu saja. Atau bagaimana, Bung? Itu cerita awal dulu waktu di Merauke. Iya, dari awal kecil kita main bola tenis di jalan raya. Oh, oke. Tiap keluar sekolah kita main bola tenis dari jam 1 siang sampai jam 6 sore. Wih. Tiap hari, Bung. Di jalan raya, karena jalan dulu kan di sana di Papua itu oto kan kurang. Jadi kalau oto lewat kita berhenti. Jadi
Ya, dari sejak kecil ya. Jadi Dari sejak kecil, jadi itu sudah menjadi mendarah daging lah istilahnya. betul Bung. Ya. Makanya anak-anak Papua jago-jago main bola dari itu ketemu kebiasaan itu satu-satunya permainan yang ketong ada yang ketong bisa. Iya, iya. Kan Iya. tidak ini belum ada lap. Jadi ketemu tiap hari begitu. Semua anak-anak laki kecil itu bermain cuma begitu. Habis main bola tenis di jalan, mandi di air garam, air masing. Iya, Itu aja ketemu iya. tiap hari begitu. Jadi waktu saya masuk di lapangan hijau saya kaget. Iya, iya. Iya. Ketemu otot sudah ini, ketemu punya cara apa istilah istilah di Papua itu goreng-goreng. Goreng orang itu Iya, orang iya. bisa bingung, orang-orang besar bisa ketemu goreng Iya. dong kaget. Iya. Jadi maksud beta gini, Bung. Itu kan Ya. artinya gini kan ketemu tema malam ini itu kan proses dan prestasi, ya gitu. Jadi Iya. semuanya itu harus bermula dari awalnya. Jadi proses. Tadi Bung Hen bilang kalau di Inggris itu orang scouting itu dia turun, dia lihat ada anak di satu tempat, dia bisa memberikan proses pembayaran, bikin kontrak, dipindahin ke sekolah atau mengatur untuk sepak bola. Jadi semua dari kecil. Jadi orang membentuk pemain itu pemain dari usia kecil, bukan tiba-tiba dapat pemain umur 17 tahun lalu bilang dia membentuk dari awal. Padahal pemain yang seleksi 17 itu sudah jadi. Itu kan Sudah jadi, betul. Tidak ada pemain umur 17 itu yang harus dibentuk dari awal. Masa orang 17 tahun baru bisa belajar tanam bola bagaimana? Kan saya mungkin. Saya ada. Di Inggris itu saya ada. Ya. Yang ada itu cuma kalau doang yang dari Afrika yang datang terus ya, karena itu saya pernah pakai kontrak jadi itu free. Ya. Jadi kalau sudah jadi langsung ngambil. Ya, itu pun sudah jadi, bukan baru dibentuk dari Afrika. Bukan betul itu sudah jadi, betul. Ya, itu sudah jadi. Pemain batas usia 15 itu sudah dianggap siap untuk jadi. Jadi ketika sudah di 17, dia itu adalah pemain jadi. Tinggal bagaimana memoles dia di dalam tim sebenarnya, main dalam pola tim, bukan membentuk dari nol. Jadi beta mau tegaskan ulang bahwa apa yang Bung Heng lakukan atau yang terjadi dengan hidup Bung Heng itu adalah sebuah proses dari awal. Makanya sebenarnya ya penting sekali itu pengenalan sepak bola, sekalipun anak itu masih kecil, harus dari usia yang paling dini, sebagaimana bisa dilakukan. Ya, betul. Karena itu mental itu bisa dibentuk, pribadi itu bisa dibentuk. Jadi rata-rata anak-anak di sini dong, kalau sudah mau jadi pemain bola dari umur 6-7 tahun, I want to play football. I don't want to go to school. I want to go to school. Mulai dari situ dong, orang tua dong kasih masuk dong di SSB yang itu tiap hari Minggu, hari free, kayak klub begitu. Klub untuk anak-anak 7-8 tahun, mulai dari situ. Jadi klub itu kalau ini langsung kita bicara perbandingan di Inggris, klub itu bukan cuma punya akademi, tetapi dia punya talent scout yang pergi ke sekolah-sekolah sepak bola atau apa saja yang ada yang punya weekend competition ya seperti festival di weekend di mana saja untuk dapat men-scout talenta-talenta yang dari usia dini. Kira-kira gitu ya Bung Heng ya? Betul Bung, itu betul 100% betul Bung. Jadi begitu anak-anak Inggris itu pemain bola Inggris dibentuk dari kecil, dari dong masih SD. Iya. Dan itu sudah diamati. Jadi scout ini di jalan kemana saya dari desa tinggal cari nanti. Biasa dia tanya-tanya guru olahraga dihubungi sekolah, tanya loh ini anak bagus. Jadi nanti dong perhatikan. Kalau sudah langsung dong tawar. Kau mau masuk Arsenal? Ada sekolah untuk Arsenal Akademi, ada sekolah untuk Arsenal untuk umur 8 tahun. Iya, wow. Arsenal itu ada, Manchester United, semua sekolah klub besar Premier itu punya sekolah itu ada dari umur dini itu ada. Ya. Jadi sebenarnya kalau bikin klub tanpa memikirkan akademi atau sekolah itu sama dengan sing ada guna sebenarnya. Kalau cuma bikin klub lalu mau dapat pemain dari mana? Betul, dan mau bisnis mau jalan bagaimana? Bisnis mau jalan. Iya. Karena sepertiga dari revenue untuk jalankan klub itu dari situ. Iya. Jadi uang untuk jadi fasilitas untuk kembangan itu dari situ jual pemain itu. Iya. Karena itu jadi bisnis, karena sejarah sepak bola di Inggris itu milik kaum buruh. Bukan orang-orang. Jadi ini dorang bikin ini sendiri. Punya aturan sendiri. Jadi tradisional itu begitu. Jadi semua klub Premier di sini dorang punya
sekolah itu ada. Dari Wow. kecil sampai besar. Ya. Kayak yang Ya, silakan. dari kayak Manchester United, kayak klub-klub besar itu, orang malah ambil internasional. Ya. Siapa Paul Pogba, Ya, segala betul, macam, Pak terus Pogba. yang Ya. dari ini segala macam itu orang datang belajar waktu umur 12 tahun dan semua datang sekolah di Manchester United Football Club. Ya. Nah. Ya. Beta pernah sampai di Aldridge, Bung, salah satu kota kecil di Birmingham, ya, di Aldridge. Yang jauh dari, kalau ketong keluar dengan tren itu, ketong bisa lihat Aston Villa ada beberapa klub yang ada di Birmingham City di sana. West Bromwich, betul ya. Itu kawasan itu Wolverhampton itu Aldridge kurang lebih di kawasan. Betul. Nah, beta pernah pergi ke salah satu sekolah di sana. Beta melihat ikut bikin liputan untuk majalah Kacupeng pada waktu itu. Nah, beta melihat ada program yang luar biasa gitu. Jadi sekolah itu pagi hari sampai sekitar jam 11-12 dong makan siang, anak-anak makan siang. Lalu begitu after lunch itu, dong sudah ada kegiatan ekstrakurikuler. Tapi ekstrakurikuler itu di sekolah sampai sekitar jam 3, jam 4. Nah, ekstrakurikuler itu yang mau pilih sepak bola boleh, mau pilih badminton boleh, bulu tangkis boleh, mau pilih senam boleh, renang boleh. Semua, jadi semua terarah. Betul. Ya, rugby boleh, bahkan mau seni saja boleh. Dia boleh meminta apa yang menjadi passionnya, apa yang menjadi hobinya, apa yang menjadi kesukaannya. Dari situlah maka bibit-bibit itu bisa muncul keluar gitu. Nah, ini yang beta maksudkan dengan sebuah proses, Bung. Jadi kalau ketong di Indonesia nih kan ada orang tiba-tiba datang bikin klub, Pung Kepeng banyak bikin klub, yang memikirkan dia punya ke bawah. Bagaimana jangkau pemain? Saya nggak akan jadi. Baterai orang Seleksi pemain dari mana? Ambil dari mantan klub, baterai ini, baterai itu. Ya bukan punya sendiri lah. So, ini kan cerita omong kosong. Betul, silakan, paling bertahan 5 tahun langsung bangkrut. Saya sampai 5 tahun lah, Bu. Beli auto semua macet-macet tuh. Bis macet-macet. Auto bekas soalnya. Apalagi mau pertahankan klub, aduh, sio. Mudah-mudahan baiklah. Ketemu Bung, beta potong sedikit. Ketemu anak-anak ini, aduh, bagus sekali. Ketemu punya postur, ketemu punya spirit, ketemu suka, ketemu gila sepak bola sama dengan orang Brasil, Bung. Sama. Iya, sama, persis, sama persis. Postur juga sama. Sama. Iya. Cuma tidak ada kesempatan. Satu hal yang beta kepingin itu sekarang ini kan buat liga itu kan sudah bebas, tidak sama dulu. Kita tetap di bawah PSSI, tapi kalau bisa supaya kasih kesempatan semua anak di Maluku itu bisa main bola dengan rutin, dengan bagus, kompetisi. Bikin liga sepak bola Maluku. Dari utara sampai tenggara. Wow. Di bawah naungan PSSI. It's good idea. Itu yang harus diambil. Mau di sebelah sana dong, mau jalan, mau baku tindis, mau baku bunuh dengan uang segala macam. Ketemu liga sepak bola Maluku harus jalan supaya cinta tanah air dan cinta daerah itu ada tumbuh dari situ. It's good idea. Bahkan bukan cuma Maluku, Maluku dan Papua sama NTT. Betul, itu makanya beta bilang kalau itu sampai jalan, ketemu anak-anak Maluku yang ada di Papua bisa ambil kesempatan. Di Papua ada klub-klub Maluku. Dulu waktu beta di Kaimana masih kecil ada klub Ambon yang paling terkenal namanya Tomahasa. Zaman Belanda. Itu hebat. Wow. Itu termasuk Rocky Pumbapa itu Rocky yang jadi idola sepak bola itu dulu dia Pumbapa main bola dan beta di jalan raya sama-sama di Kaimana. Rocky Petirai. Yohanis Hehakaya. Rocky Hehakaya, Rocky pemain bola cewek. Ya, Rocky Hehakaya. Di Kaimana sama-sama. Ketemu main bola sama-sama, main bola tenis di jalan raya. Usi Rocky kalau ada nonton tayangan ini, ini orang salah satu yang bermain yang Rocky Pumbapa. Nice. Satu umur semua dulu. Betul. Dia Rocky pun Tete itu punya itu dulu mantri. Oke. Mama bidan. Nice to hear you. It's good story. Jadi waktu beta dengar Rocky kayak beta lihat muka beta langsung beta telepon Musinona Rocky pun tanta. Nona ini siapa ini Anis Pungana. Itu Anis Pungana loh. Aduh kasihan. Wow. Dulu kata mimpi-mimpi jadi pemain bola waktu kecil di Kaimana, main bola tiap hari di jalan raya. Siap.
Ternyata luar dia biasa. pun anak jadi hebat, jadi pemain dunia. Iya. Bahkan dia pun anak itu masuk di dalam FIFA itu yang play game itu sebagai salah satu Iya, satu-satunya betul, Bung. pemain sepak bola perempuan yang ada di situ. Betul. Ya, Itu luar dulu biasa. Ya. ketemu di Kaimana sama-sama. Ya. Wow. Nah, Wow. Jadi Bung Itu. Heng, beta mau bilang, yang beta mau dalam percakapan malam ini adalah kembali ke titik awal itu. Semua adalah proses dari sesuatu yang sangat mendasar gitu. Jadi Iya. macam di ketong di Kabaresi sini memang ketong mulai itu kurang lebih 2018. Tapi ketong pun anak itu ada baru-baru itu ada anak usia 6 tahun, 6-7 tahun, semua sudah datang gitu. Dan ketong berproses dengan pola dasar, melatih dribbling, passing, kontrol, semua dasar mulai. Jadi memang harus mulai dari proses itu. Kalau tidak mulai dari proses itu, maka segala sesuatu itu tidak akan bisa berjalan panjang. Karena mau dapat pemain yang jadi bagaimana? Mau dapat pemain yang matang bagaimana? Mesti mulai dari proses itu. Dan beta senang malam ini bicara dengan Bung Heng karena Bung Heng sudah melewati semua proses dari sejak di Papua, ya. Di Papua mulai main bola di jalan, main bola tenis, kemudian pergi ke Makassar lihat bagaimana PSM berkembang, lalu kemudian ke Jogja juga dengan mahasiswa, lalu ke Jakarta, bahkan sekarang ada di UK, di England ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi pikiran itu jadi wide gitu, bukan pikiran yang di bawah tampurung, ada di dalam lubang batu tapi bicara besar, ya. Betul, Bung. Yang konkret gitu. Jadi beta harap percakapan malam ini menjadi sebuah percakapan yang mencerahkan. Ketong sing sekedar bicara besar, bicara sombong, bicara omong kosong, tapi ketong bicara sebuah pola yang mulai dari proses. Memang kalau jujur boleh berkata bahwa umpama Bung Heng karena pendidikan, karena pekerjaan, itu tidak bisa sampai ke level profesional pemain sepak bola. Tapi minimal sudah melewati semua proses itu. Nah, itu gitu. Dan bukan Bung, salah satu beta reviews. Ya, oke, silakan. Bukan beta reviews karena beta lihat masa depan yang bagus, beta sekan. Beta bisa itu karena Bung Heng ada di Indonesia melihat masa depan yang bagus. Kalau di England pada umur 12, Bung Heng sudah jadi miliuner. Betul, beta kalau di England beta jadi miliuner, Bung. Betul, ini exactly kan sesuatu yang konkret, ya. Ya, beta waktu beta pacaran dan beta pun bini, terus ketentuan libur di Prancis dia pun kakak perempuan yang ternyata dia pun kakak ipar itu scoutnya Saint-Étienne. Saint-Étienne itu yang dari Prancis. Ya, Saint-Étienne itu Rocky Putirai pernah hampir main di situ. Saint-Étienne. Jadi dia punya beta pun kakak ipar itu dia dulu scout untuk anak-anak untuk masuk di klub Saint-Étienne. Wow. Ya. Beta sampai di Prancis, di Paris. Beta umur 26. Ya. Terus dia bilang kita ada main bola tiap hari Minggu antar scout di lapangan. Ya. Terus beta bilang beta bisa ikut. Yes, kamu long. Beta sampai sana terus beta sepatu bola. Bawa terus dong main beta juggling bola main ini. Dia langsung heran sekali. Dia langsung dia bilang Enggi kau tinggal jangan pulang Indonesia tinggal. Beta tinggal. Terus beta kasih tunjuk dia. Kasih tunjuk dia bagaimana striker kalau mau bikin pemetaan di depan gawang. Beta kasih tunjuk dia kalau sudah masuk di daerah, ketemu istilah dulu di Papua, daerah 16 itu daerah penting untuk striker. Kita harus daerah kuasai 16. Itu. Daerah 16, ya. Dan kita pemetaan itu dengan belakang kepala, muka, jadi vision itu sudah ada di ketoran di dalam situ. kepala, mesti bikin dalam apa? Kepala, dengan cuma melihat ketompu gawang, balik badan lihat ketompu gawang di sana, don't tahu ada gawang di belakang ketoran. Beta tembak di sebelah mana? Beta tembak bola arah mana? Shooting ke mana? Dan beta bikin dia langsung bingung, kok bisa tahu, kok bisa saya bisa lihat. Beta bilang tipu dia, I see with my back eye, back of my head. Back of my head, Bala bisa bilang I saw my goalkeeper there and I used that as a point. Wow. Dan ini jelas. Dan beta ketong latih di Maroke, ketong latih itu barang. Dari ketong masih SMP, masih mulai main bola di klub.
Itu Iya. kita ngeliat, karena waktu dulu kan paling hobi Pele itu. Ya, ya Pele zaman itu tuh top itu. Pele zaman itu Ya. jadi kan betul, dan kebetulan ada dulu waktu di Merauke yang kasih latihan ketua junior itu ada pemain Persibaya yang terkenal dulu, Santoso pribadi. Ya, ya. Dia datang jadi kepala depo Pertamina di Merauke. Dia yang kasih latihan waktu pertama kali beta main di Persimer, waktu pemilihan Persimer, beta tidak ada nama dia cari ketua Persimer. Dia bilang, kenapa anak itu yang waktu kompetisi cetak banyak gol, kenapa tidak kasih masuk di Persimer? Dia marah. Dong pelasan, itu dia kecil. Lah tidak bisa, dia intelijen, dia kuat tuh. Anak begitu kalau sampai Surabaya dia pemain Persibaya. Ya. Dia langsung paksa kasih masuk beta jadi pemain Persimer, jadi striker. Kalau di sini Bu macam kecil begitu biar isi golai dong, saya masuk Bung di seleksi. Aduh, Dong kasihan tinggal di luar karena sentimen apa? Dolo beta main kalau cuma ada 3 pemain belakang, beta lewat dong macam angin. Di sini pemain yang isi gol punya kemampuan intelijensi tinggi, bisa memanfaatkan scrimmage di depan gawang dengan baik karena kemampuan intelektual membaca pola permainan pemain belakang. Betul. Dapatkan pinggir. Padahal dong yang seleksi Ujang dong lari di bawah rumah seleksi. Dong pun nama suada mau. Jadi bukan Bung, dulu jadi keton naluri itu untuk sebagai pencetak gol itu keton develop dari umur 15 itu. Betul. Itu naluri. Begitu. Ya. Keton sudah bisa lihat, oke, ini mesti tembaknya model apa, bisa tahu. First time just orang bilang flick. Ya, betul, flicking. Jadi kayak begitu. Ya. Dan kayak begitu bikin kiper banyak salah mati langkah. Ya. Tembakan-tembakan beta dulu tuh tiru pemain idola Persipura yang beta paling idola dulu. Yakobus Mobilala. Yakobus Mobilala, ya. Dia sebenarnya tembak bola keras. Ya. Tapi first timingnya sampai Roni Pasla saja maki-maki dia. Tiap kali Yakobus masuk dalam kotak penalti, Roni Pasla bisa tangkap bola. Siap. Karena dia biasa begitu. Cuma Korea aja kasih pindah arah bola. Jadi tapi kita tahu di daerah mana Korea, di daerah mana kita bisa tembak. Jadi betul. Itu dia tahu, oke, dari kalau di sini terlalu usah tembak keras. Kasih pindah arah bola. Jadi itu beta belajar barang itu beta belajar sendiri karena memang betul dan betul first timing, kapan lari itu begitu. Terus movement itu beta belajar itu bareng dulu, beta kayak psychic itu bola Bung. Beta pikiran itu bola. Jadi begini Boeng, itu tadi yang kembali ada proses di dalamnya. Tetapi juga selain ada proses ada tekad diri sebenarnya ya. Jadi betul Bung. Tekad diri untuk memaju, yang mendorong, yang memotivasi. Kalau saya bikin apa gitu? Betul tadi Bung Heng cerita kecil cuma main bola tenis di jalanan. Kemudian ketika mulai besar bisa bermain di dalam tim yang baik. Ke Makassar sambil kuliah juga main. Itu karena tekad ya, kemauan. Betul Bung. Kemauan dalam diri. Dan ini yang sebenarnya mesti menjadi pendorong bagi semua pemain ya Bung. Selain proses ada kemauan, ada tekad supaya kita bisa maju. Kalau saya kan saya bisa. Dan satu hal lagi juga untuk jadi pemain yang baik, kadang-kadang banyak orang lihat ketorang itu dan selamanya put us down ya, bilang ini bisa. Itu kata-kata begitu yang biasa pacu beta. Bilang kami aku anggap remeh beta, kau lihat nanti sebentar. Itu saya belum main, beta biasa bilang begitu. Kau lihat nanti sebentar. Beta biasa tiap kali main tuh begitu, pikiran begitu terus. Apalagi kalau betul memacu diri sendiri. Iya, biar kalau betul mulai pelatih mulai pilih-pilih orang lain, betul oke, nanti kau lihat sebentar. Saya lihat sebentar ya, kalau beta sing ada saya bisa gol. Dan itu beta dulu punya pikiran itu begitu Bung. Tiap jadi siapa saja biar itu orang biar besar bagaimana beta sing pernah mau ini. Pakai keunggulan fisik, tidak terlalu besar. Ada banyak hal. Kita punya
gesit, lari cepat, itu yang betul harus develop untuk lawan Ya. orang yang badan kayak raksasa. Ya, betul, Nah, betul. sampai di sini ya orang-orang yang biasa ketemu lihat di pertandingan sepak bola, ini orang-orang besar main kasar ketemu jadi keder, Bung. Ya. Pas Ya. main dan orang kasihan kalau lari lewat dong macam lari lewat batang kayu. Iya, iya. Sebab Karena ada tekniknya untuk kelabui orang gampang ya. sekali, Ya. gampang sekali. Sebab Dan beta ingat salah satu pemain yang juga bertubuh kecil asli Maluku tetapi bisa membuat gambar satu Belanda, ya. Itu luar biasa, Om Simon Tamata. Ya, Om Simon Tamata. Om Simon Tamata dengan kemampuan ya postur tubuh yang tidak tinggi, dengan kemampuan yang luar biasa, bisa menjadi starting 11-nya Ajax Amsterdam tahun 70-an. Iya, betul, betul. Dan juga bersama Ajax Amsterdam sampai menang, kalau tidak salah sampai menang Champions League. Itu Om Simon Tamata. Ya, dia putra Maluku pertama yang main di timnas Belanda. Betul. Anto sampai sekarang masih kasih latih, Bung. Anto masih latih pemain-pemain baru. Masih sampai kaget. Kita lihat tuh hidup. Ini orang so tua tapi masih hebat, masih luar biasa. Luar biasa, Bung. Dribbling masih kuat sampai bingung. Iya. Anto masih latih, latih. Kecepatan, intelijensi. Kecepatan, betul. Ya, beta pernah ketemu Bung Simon waktu Bung Simon datang ke Ambon dan dalam proses wawancara dengan Tua juga terkait dengan waktu itu majalah Kacupeng bikin liputan. Bung Simon pun kalimat satu kalimat sederhana saja Anto bilang bahwa beta boleh pendek tapi beta yang akan kalah gesit dengan yang lain. Nah, itu kalimat hebat. Beta boleh pendek. Orang yang boleh menganggap remeh beta yang pendek kecil. Katong punya kelebihan itu kegesitan dan kecepatan. Nah, itu yang kecepatan betul, Bung. Om Simon manfaatkan dengan baik itu dan skillnya luar biasa. Betul. Ya, timing itu paling nomor satu kita unggul, Bung. Kalau rebut-rebut bola, timing itu yang harus main dengan orang Eropa, kita unggul di timing. Timing untuk kapan ambil bola dari dia. Pokoknya belajar lihat kaki, dia punya kaki bergerak. Pas dia kaki mau bergerak, kita ambil bola duluan dari dia. Itu harus pikir kayak begitu. Mau kasih ambil bola dari lawan harus pikir kayak begitu. Kaki yang bergerak mau ambil bola itu ketemu kaki harus lebih cepat dari dia. Timing, kecepatan. Iya, itu yang ketong ada, itu barang ketong ada, natural ketong punya. Cuma paksa diri untuk apa latihan itu. Betul. Jadi itu yang beta bilang. Jadi yang beta anjurkan, Bung, beta pengen lihat ada Liga Sepak Bola Maluku. Karena keuntungannya begini, Bung. Ketong anak Maluku yang di luar ini, kalau terus terang aja, beta bukan apa, tapi terutama yang di Belanda yang biasa terjun di internasional ini, dorang setengah hati kalau itu dorang pi coach untuk PSSI, Bung. Betul. Tapi kalau untuk develop Maluku, dorang itu kan musim kompetisi kan ada istirahat itu sekitar 4 bulan baru kompetisi jalan lagi. Ini ketorang bisa pakai dorang kerjasama dengan masyarakat Maluku di sana untuk datang coaching. Kalau kita mau Liga Sepak Bola Maluku sudah ada coaching selama 2 minggu, 3 minggu waktu liburan, please. Jadi waktu dorang datang pas coachingnya semua anak SB datang untuk lihat dorang ini coaching di mana. Jadi itu jadi agenda. Jadi kalau umpama itu sudah jalan, itu Pak Bung Bet itu pasti dong semua mau. Karena itu salah satu bentuk dong pengabdian. Karena hal-hal ini yang biasa kita bilang, aduh jago-jago bagi karena pas yang pulang ajar ketemu adik-adik karena ketong di sana itu kasihan anak-anak dong susah cari kerja, susah ini pendidikan terbatas segala macam yang bisa itu natural itu ini barang. Biar dong bisa dapat hidup. Jangan cuma ketongnya mau harap dusung juga saya bisa kalau dusung anak laki-laki ada 4 orang ya cuma 1 yang bisa jaga dusung. Bisa pukul antara saudara sendiri. Jadi harus keluar. Jadi kayak begini. Jadi itu salah satunya itu Liga Sepak Bola Maluku itu harus dibentuk. Bagaimana pengurusannya bisa dengan bicarakan hal ini dengan PSSI.
atau bagaimana? Tetap di bawah pengawasan PSSI. Caranya bagaimana? Ide ini harus ada, harus ada, itu barang harus ada supaya ada kompetisi rutin di Maluku dari utara sampai selatan tiap tahun bikin perebutan Piala Maluku. Iya toh? Ya, ini good idea. Ini sangat good idea karena dengan demikian menjawab kebutuhan kompetisi, kebutuhan satu event yang terus bergerak dari waktu ke waktu. Dengan demikian lahirlah pemain-pemain yang terlahir dari sebuah kompetisi, bukan pemain-pemain yang cuman asal dicomot kiri kanan, tidak pernah dibina dari kecil terus diambil pada waktu seleksi ikut suka pemau sendiri. Ya, itu yang keliru. Justru dengan ada kompetisi yang berjalan, maka ini kesempatan untuk pemain-pemain itu berkembang dari sebuah sistem kompetisi yang terjadi. Ya. Iya. Ya. Jadi seperti Inggris, ada puluhan liga, bukan cuma 1 apa 2 di liga pertama, liga. No. Ada sekitar 30-an liga. Ya. Tapi semua pemain itu punya kalau umpama sampai jadi berhak membela Inggris. Iya, betul. Langsung dipantau. Langsung dipandu. Ya, langsung dipantau. Jadi dari Liga Sepak Bola Maluku PSI boleh ambil bawa. Ya, scoutingnya melihat, memantau. Lalu kalau memang dapat yang terbaik, langsung bisa dibawa ke timnas. Itu beta kira sesuatu yang baik dan positif ya. Selain hal-hal yang dan ini kan untuk menghindari ongkos untuk yang harus bertanding sampai di Sumatera, Kalimantan ya. Kalau itu saya bisa karena sudah berapa kali coba mulai dari 12 besar sampai 5-6 besar itu kan tidak jalan. Saya bisa jalan karena susah, Bung. Walaupun ada kemampuan, tapi kalau biaya yang ada dari daerah untuk topang harga tiket saya bisa. Nah, jadi satu-satunya jalan itu Liga Sepak Bola Maluku untuk bangun pemain-pemain dari Maluku. Karena kita orang ini gudang pemain. Jadi ini harus ada ya, mudah-mudahan kalau ini ada terus saja Bung akan rame. Nah, dari sana baru kita bicara bisnis, undang siapa yang mau tangani kompetisi liga ini, karena ini kan dengan hak siaran segala macam. Iya, betul. Sepak bola itu yang dorang kejar itu hak siaran, TV komersial segala macam. Jadi setengah dari revenue itu come from that. Pasti. Makanya yang pegang Asian League itu kan mafia sepak bola dari Thailand sama pemain Premiership dari Inggris. Wow. Itu doang yang setting up. Wow. Termasuk Alex Ferguson juga ada tangan di dalam itu. Wow. Jadi dorang base-nya itu di sana di Thailand. Nah, dan dorang itu bisa karena yang dorang rebut itu siaran itu hak televisi itu. Di Asia kan punya penduduk lebih besar daripada Eropa sama Amerika. Betul. Hak siar TV. Hak siar. Itu bisnisnya di situ, Bung. Beta kira ini suatu percakapan yang menarik yang Bung, karena segala sesuatu kadang-kadang orang ya seperti apa yang terjadi di jangan katakan Indonesia terlalu luas lah, di Ambon lah dengan lahirnya klub-klub baru. Beta kira soal mau melahirkan klub baru, punya banyak uang bikin klub, ya boleh-boleh saja, itu hak semua orang gitu ya bikin klub. Tapi kalau tidak memikirkan sebuah proses, bagaimana ada akademinya, bagaimana talent scout-nya bisa pergi dari kampung ke kampung melihat bibit-bibit yang ada, dan kalau kompetisi usia dini saja tidak ada, bagaimana itu bisa melahirkan pemain yang bisa berpotensi sampai dengan yang itu. Jadi kalau mau dapat pemain yang 17 tahun itu pasti sudah pemain yang jadi, bukan pemain yang jadi itu binaan, asli binaan. Bukan pemain yang nanti mau dibina untuk jadi.
Itu kan salah, nggak itu ada. salah kaprah ya Salah kaprah itu orang yang di bicara Eropa itu tidak ada begitu. orang yang Di bicara itu Eropa tidak ada yang begitu, Bung. ya Di orang Eropa yang tidak bicara ada itu yang mungkin tidak mengerti sepak bola itu, asal bicara betul, saja. Bung. Ya. Betul, Bung. Bagaimana bisa ya kan? Jadi Iya, beta senang bisa malam ini bicara dengan iya, Bung Hengki iya. terkait dengan itu dan Bung cerita sedikit juga satu perjalanan Bung selama ada di Inggris main di liga atau di kompetisi atau di klub yang ada itu dan lihat semua proses yang ada apa yang bisa Bung bagi dengan ketong di sini gitu untuk terkait dengan kemajuan persepak bolaan karena kalau mau bilang di Eropa itu memang Inggris di Piala Dunia tidak punya prestasi selain juara tahun 66. Ya, yang hebat itu ada Spanyol, Betul. ada Prancis, ada Italia, ya. Iya. Ya, Bung tahu kenapa? Ya. Bung tahu kenapa? Ya. Pas kejuaraan-kejuaraan internasional itu pemain-pemain Inggris sudah mencapai apa istilahnya klimaksnya sudah habis. Ya, karena kompetisi karena sepanjang tahun kompetisi ya, kompetisi itu sepanjang tahun ya, itu Piala ada A, Piala B, Piala C, Piala C, segala macam kompetisi. Itu jadi dom sudah waktu beristirahat baru kompetisi internasional jalan akhirnya apa spirit yang dom biasa pakai di waktu pertandingan Premiership segala macam hilang tiba-tiba waktu main di ini karena kayak dom istilah bahasa Indonesia apa jenuh ya Bung ya. Ya, sudah jenuh. Sudah jenuh. Ya. Itu masalah psikis. Itu bukan rahasia, itu jadi rahasia umum di Inggris. Banyak orang menolak supaya kompetisinya ditiadakan aja, ini ditiadakan ya khusus untuk yang apa ini tim nasional supaya ada ini untuk karena mereka udah jenuh. Ya. Jadi bagus itu sekarang itu ya ini Covid ini jadi banyak pemain istirahat. Jadi Don tidak sempat istirahat banyak dulu Bung Don tidak sempat istirahat. Ada Piala Coca-Cola, ada Championship, ada European League, ada lagi Continental, banyak terlalu banyak Bung. Dan itu di bawah FIFA. Dan itu yang akhirnya dorang rombak organisasi FIFA yang di bawah Blatter apa segala macam tuh. Dong karena dia ini kan bertindak kayak mafia duit itu. Jadi akhirnya dong kick dia out kan dari sampai mulai berdirinya apa union untuk pemain-pemain sepak bola, dorang mulai kipas itu, mulai rombak besar-besaran peraturan-aturan itu. Jadi pemain sepak bola punya hak suara ada, tidak bisa dianggap sebagai apa untuk jadi sapi perahan. Ya, jadi ada hak pemain, ada hak pemain betul sebagai atlet di lapangannya, jadi tidak bisa semena-mena saja. Dia butuh waktu istirahat, waktu tiap apa untuk pemain apa istilahnya pemain kontrakan dia punya jatah main untuk Premiership itu berapa kali itu diatur semua secara hukum. Bung Heng, ketemu mundur sebentar boleh Kak? Bagaimana waktu itu di PSM Makassar? Sempat main di timnas PSM Makassar atau cuman di level juniornya saja? Beta di bawah 23, beta dipersiapkan itu. Tapi ya pas beta harus pindah ya, makanya langsung beta pindah. Jadi tidak sampai sempat pakai apa mewakili Makassar. Tapi sudah disiapkan. Berapa tahun di Makassar waktu itu, Bung Heng? Hampir 3 tahun, Bung. Ketong dipersiapkan 2 tahun, Bung. 1 tahun ketong sing main. Ketong latihan 1 tahun penuh. Latihan saja 1 tahun penuh. Latihan saja, Bung. Latihan saja. Wow. Ya. Ketong boleh ikut, ketong klub waktu istilahnya kompetisi antar klub di lokal, ya. Lokal itu boleh. PSM. Tapi kalau main untuk PSM main seng. Saya main di stadion seng. Ketong main. Ketong latihan saja, Bung, latihan fisik itu gila. Segala macam itu kita latihan hampir tiap 1 minggu atau 4 kali kita latihan. Dan pas terus orang mulai kasih lawan apa pertandingan kalau habis kompetisi biasa lawan Goa, lawan yang dekat-dekat situ.
Iya. Dan kadang-kadang kalau umpama PSM lagi tour, dorang bawa 1-2 anak pergi ikut. Iya. Kayak begitu. Dorang biasa ambil begitu, Iya. zaman BTM biasa dong suka bawa itu siapa Karman Kamaludin waktu Ya, Kaman dia Kamaludin, itu ya. iya Ya. dia pemain kiri luar paling bagus sekali zaman beta zaman. Ya. Ya. Sama Tony Ho. Ya. Nah, Ya, Tony Ho Iya. salah satu, ya. iya. Jadi dua ini kan Tony Ho kan pernah akhirnya masuk di Ragunan, sekolah di Ragunan dulu. Ya, sekolah Sepak bola. Sekolah sepak bola, ya. Iya. Sekolah atlet itu, ya. Sekolah Sekolah olahraga. atlet, Ya. betul di Ragunan. Ya. Iya. Jadi sampai persiapan itu untuk mengganti PSM yang di atas itu, terus langsung kita pindah Jogja. Iya. Ya. Jadi sempat itu kita orang seleksi dari sekitar 250 pemain, Bung. Ya. Terakhir tinggal 28 pemain beta ada di dalam. Ya. Wow. Ya. Wah, ini cerita menjadi menarik karena semua proses dari Merauke, ya, makan dari Kaimana, Merauke, terus ada di PSM Makassar, lalu ke Jogja, tahu dengan Perkesa 78 juga, lalu ke Jakarta, lalu ke Inggris, Bung, perjalanan panjang yang penuh dengan cerita, ya, pekerjaan Betul, panjang. Bung. Dan semua tidak terlepas dari sepak bola di dalamnya, ya. Betul, Bung. Akan cara gitu. Benang merahnya terhubung dengan sepak bola. Betul, Bung. Jadi kadang-kadang kalau beta lihat pemain-pemain Premiership ini kalau dulu macam hilang akal beta dari maki ini orang bodoh sekali, otak mati kerbau. Beta biasa begitu. Beta kalau nonton beta biasa bataria. Bung. Beta kan pengagum Chelsea, Bung, karena beta suka Chelsea karena Chelsea itu satu-satunya pemain dari seluruh dunia ada di situ. So we are foreign club. Ya. The club dominated by foreigners. Makanya beta bukan di situ. Sudah sampai di Stamford Bridge belum? Oh, sudah, Bung, itu. Dekat dengan rumah pasti. Senjauh, Bung. Senjauh. Beta sudah duduk di kursi panas yang milik siapa nih sekarang tuh? Beta pernah ikut sampai gitu duduk di kursi panas miliknya siapa sekarang pelatih Chelsea ini siapa? Dari Jerman nih. Aduh, Bu, sekarang waktu corona ini besok saya ikut dong lama karena saya ngeliat ini. Dulu pelatih PSG nih. Sekarang pelatih Chelsea siapa dia pernah Maleko. Aduh, siapa ya, tahu sudah. Ya, kayak nanti besok. Tuchel. Ya. Tuchel, ya. Tuchel, ya. Ya, danke Felix bilang Tuchel, ada teman satu bilang kata Tuchel, ya. Tuchel. Nah, ini sedap nih, Bung, cerita Champions League nih final kan. Chelsea, Tom pinggir sedikit loh. Tadi sudah bicara proses, ini kita bicara prestasi. Tuchel baku dapat dengan Pep. Nah, ini sedap nih. Tuchel dan Pep. Nah, satu terdidik dengan total football, prestasi luar biasa, tiki taka, ya, regenerasi dari Johan Cruyff ke Pep, lalu terus Pep begitu merajalela menguasai Eropa. Nah, sekarang Pep ketemu dengan salah satu pelatih yang boleh dikatakan juga bertangan dingin. Nah, ini sedap nih, Chelsea lawan Manchester City. Nah, ini cerita prediksi tanggal 29 deh loh, Chelsea dan Manchester City. Jangan karena orang Chelsea lah pegang Chelsea. Bung, terus karena saya bisa nonton ini di sini saya ada itu live itu saya ada, Bung, saya kelihatan. Ya, saya dapat siaran, hak siar saya ada. Saya jadi tuh juga dengar, jadi saya bisa ikut sampai lebih hebat. Jadi dengar nama-nama baru terlalu banyak. Terus rugi. Selain rugi, Bung, sudah 5 tahun, bukan 5 tahun, hampir 10 tahun ini beta suka malas Iko karena tidak ada pemain-pemain zamannya waktu setiap kompetisi di Inggris ini ada 3-4 pemain yang terkenal kayak yang muncul model-model Ronaldo orang itu dulu sejak kompetisi tiap kali kompetisi ada paling tidak 3 pemain baru yang bikin rame Liga Sepak Bola Inggris. Sekarang saya nggak ada sama sekali. Jadi makanya itu beta pamal beta saya suka lihat orang yang pambodo kalau bodoh ke kawan. Beta mesti ada yang bikin sampai beta punya hati tergerak. Ya, tapi Chelsea ada bagus nih, ada Kante,
ada kiper itu siapa dia nama itu kiper yang bagus nih Bung, dari kan, Prancis. iya, oke, Bung, kan, beta pemain idola Chelsea yang terakhir itu Ramirez, Bung. Beta menangis waktu orang jual dia. Ramirez, ya. Itu anak kecil macam dia macam dia macam orang mau bilang apa, orang apa bilang belalang apa kurus kalian tapi itu anak ulet kayak kawat. Ya, kancil. Kayak kawat. Itu. Ya. Dan dia kuat, Bung. Dia itu anak kuat, lari kayak kuda kecil, tapi dia dari mana segala penjuru. Dia itu biasanya yang buat apa istilahnya buka-buka pertahanan orang. Dan dari tengah. Jual dia itu banyak orang marah sekali waktu jual Ramirez. That's a business, boss. Betul. Itu masalahnya di situ. That's a business, ya. Ya. Waktu jual Ramirez dan Oscar itu betul langsung aduh ini dua orang yang orang paling suka nonton dua karena dua saya pernah mengeluh. Iya. Kadang-kadang dong bermain di luar instruksi. Ya. Itu karena punya intelijensia yang bagus, Bung. Tinggi, betul, intelijensinya tinggi. Bisa menyesuaikan diri dengan kondisi di lapangan. Betul. Dan bisa bagaimana mengatur semua pola, pelatih menginstruksikan lain, tapi dia mampu istilahnya apa ya, mengcombine sedemikian rupa sehingga itu kejeniusan, Bung, di lapangan. Iya, betul, Bung. Ya. Jadi beta dulu ikut Chelsea dari segala pemain bintang di Eropa itu ada main di Chelsea dari Viali, Gullit semua. Itu kan ketau gila, saya nggak ada yang pernah ditahan. Beta termasuk orang yang salah satu yang suka Chelsea ya, maksudnya dari sisi klub yang baru perkembangannya luar biasa. Betul, dan mampu mengubah sebuah fenomena di Liga Inggris yang hanya dikuasai oleh klub-klub tertentu saja. Ya, betul, Bung. Seperti Arsenal, MU, klub-klub tradisi. Ya, Chelsea mampu merubah tradisi itu. Bahkan menurut beta ketika Don juara Champions League beberapa tahun yang lalu itu satu hal yang luar biasa. Gitu. Satu klub yang lahir dengan kemampuan luar biasa seperti itu. Sebenarnya Chelsea sudah juara sebelumnya. Sudah 3 tahun berturut Chelsea harus juara, tapi banyak orang di Eropa anti Chelsea. Bung, klub lain lebih bagus, Bung. Waktu itu kalah for MU karena MU lebih bagus. Barcelona waktu itu kasih kalah Chelsea, Bung, atas ketidakjujuran wasit. 2 kali dalam semifinal. Dua kali dalam semifinal. Ada handsball, ada offside. Waktu zaman Eto'o masih menjadi striker. Ya, itu. Waktu Ronaldinho masih main. Ya, itu. Chelsea unggul semua lini, tinggal cetak. Tapi kemasukan 1-0 itu gara-gara wasit tidak mau tahu. Tapi itu pesanan. ini kalau ketong bicara ini nanti masih tergelincir ke bicara soal mafia sepak bola ini. Betul. Di Inggris saja ada, Bung. Di Inggris saja ada. Apalagi Indonesia. Apalagi Indonesia yang cuma 5 yang ngurus PSSI juga orang nau-nau. Masa tentara ngurus PSSI. Ampun Jahelo. Itu PSSI, Bu, apalagi kalau yang di lokal-lokal sini, aduh. Beta kira percakapan malam ini adalah satu percakapan mengingat kembali sebuah perjalanan sejarah Bung pribadi gitu. Memang beta malam ini ada satu teman sebenarnya beta mau undang juga hadir sama-sama soal masalah tadi itu proses bagaimana mulai, tapi belum terkontak sampai dengan tadi. Jadi ketong nanti mungkin yang tamang itu lain waktu. Beta kira ini sebuah percakapan yang baik, Bung. Bung Heng, mungkin di akhir percakapan ini ada hal-hal apa yang Bung mau sampaikan atau mau bicarakan atau mau istilahnya sebagai ketong di sini bilang akan kalau beta dan Boroi biasanya bilang akan tuh kata sacubi atau kata sapanggal. Jadi begini Bung beta punya closing statement aja istilahnya like a closing statement ya. Beta mau lihat PSA maju ulang. Beta mau lihat PSA muncul. Beta mau lihat PSA dan semua konsentrasi sepak bola di Maluku SSB ajar semua anak-anak Maluku untuk mencintai PSA. Kalau bisa main untuk PSA itu suatu penghormatan paling tinggi sesudah agama Kristen. Sesudah agama. Kalau untuk beta pribadi itu.
Kenapa Bung Heng bilang begitu? Bukan, tapi kalau ketong saya bisa cinta ketong punya klub sendiri, ketong punya orang sendiri, punya daerah sendiri. Bagaimana ketong bisa mau maju, Bung? Ya. PSA itu sesuatu yang buat beta, aduh, karena beta ingat dulu pemain-pemain anak Ambon Maluku itu terlalu banyak berkuat daerah lain, dan kalau sampai dorang ini semua main untuk PSA, saya nggak ada yang kore. Ya. Simpson Rumah Pasal, Roni Patina Sarane, semua Yakob Sias Ale, Kimi Sela di kakek yang dulu perkuat dengan Bandung, Putra yang di Surabaya. Ya, Om Niki itu keluarga Putra yang di Surabaya. Terus di Jakarta ada siapa lagi? Aduh, beta pernah ketemuan Tuhan tuh pernah pegang sepak bola di Jogja sebentar. Itu aduh. Itu Om Barce, dorang-dorang itu aduh. Jadi bukan apa tuh, itu yang beta. Jadi itu yang kita belajar kasih naik ketemu. Kalau sukses yang merdeka itu kasih naik sepak bola dia ketemu hebat juga. Iya tuh. Ya. Jangan pikir-pikir mau kasih naik bendera ini, kasih naik bendera PSA. Ya. Itu ketemu bisa kasih contoh untuk anak-anak lain, ketemu anak-anak generasi setiap saat ingat ketemu tanah air. Satu-satunya jalan cuma itu karena ada keuntungannya. Ya. Itu aja yang kita bisa bilang, Bung. Ya, Bung Heng, beta tambahkan sedikit, PSA itu selama tidur. Karena PSA itu makanya PSA itu milik pemerintah kota sebenarnya kalau ikut aturan dulu perserikatan. Nah, PSA beta tahu apakah sudah dijadikan swastanisasi belum, beta tahu. Tapi saya kira apa yang Bung Heng bilang malam ini, mestinya kalau Bapak Wali Kota dan stafnya ada dengar, ini mestinya menjadi sebuah tamparan Pak, karena selama 10 tahun Bapak Wali Kota yang ada sekarang memimpin, saya pernah kore-kore PSA. Lalu Bapak Wali Kota yang sebelumnya juga, JP, Bapak Jopi Papilai juga yang kore-kore PSA. Dong tinggal PSA tidur saja di dalam kepingsanannya. Beta pakai istilah itu, kepingsanannya. Kita kira apa yang Bung Heng bilang malah ini, mari tolong liakang begitu deh. Supaya betul, liakang Bung, kasihan bukan apa, tapi itu namanya sempeduli, bukan mau bilang sempeduli, tapi sebenarnya suatu hal yang mempersatukan keturang itu cuma yang ada di Maluku itu PSA, Bung. Ya. Memang banyak orang bilang beta gini, ada orang bilang jangan salah pemerintah sing salah. Tapi beta juga mau bilang begini, memang betul pemerintah sing salah, tapi PSA itu ada di bawah kendali pemerintah kota khususnya. Jadi pemerintah kota harus jemput bola, bagaimana caranya menghidupkan, bukan diam. Ya, tunggu mantan pemain PSA datang, satu dua datang, ya tak pernah menyelesaikan masalah PSA. Ya, sebenarnya reorganisasi kepengurusan itu harus ada. Ya, dan itu tetapkan itu harus pemerintah yang punya PSA harus turun tangan langsung. Betul. Ya, kalau serius ya begitu. Mungkin tunggu wali kota baru saja lah, baru ketemu berbicara soal PSA itu 2 tahun lah sampai 2 tahun lah. Ya, betul. Jadi semua tujuan sampai di Liga Sepak Bola Maluku kalau ada itu terakhir itu pucuknya itu ya PSA itu. Ya. Mewakili ketong keluar. Terima kasih Bung Heng sudah bikin per malam ini. Beta kira ini sesuatu yang sangat baik, yang sangat menolong ketong semua untuk bisa melihat hal-hal ini lebih tertanggung jawab lah secara pribadi sebagai masyarakat maupun sebagai pemerintah di dalam semua fungsi dan tugas. Ada memang banyak tugas yang lain, tapi sepak bola itu menyatukan, musik juga menyatukan. Tapi banyak dua hal ini, elemen ini kalau digabung maka menjadi sebuah kolaborasi yang baik untuk masyarakat kembali bisa dibawa untuk punya sebuah rasa kebersamaan, ya. Betul, ada sebuah rasa kebersamaan yang bisa terus diangkat untuk mendorong kemajuan kota ini, gitu, Kota Ambon. Iya, Bu. Pada umumnya. Beta kira gitu, Bung Heng, for malam hari ini sesuatu percakapan menginspirasi. Semoga satu waktu ketemu baku dapat entah di Ambon atau di UK. Beta sombayang ketong sehat semua, Bung Heng sehat, ketong semua yang ada di sini sehat.
dan satu waktu mengkali ketemu bisa pi nonton Chelsea main sama-sama di Stamford Bridge. Iya. Why not gitu loh, why not? Why not? Why not, Bung? Why not? Begitulah. Mungkin Ya. satu kali lihat anak-anak dari Maluku ada main di Chelsea. Oh, amin. Beta mengaminkan. Harus Siapa ada. tahu, siapa tahu. Harus- Beta punya kenalan satu teman baik, dia punya anak laki-laki itu, dulu dia punya Facebook namanya Vian Chelsea. Kenapa Vian Iya. Chelsea? Dia sangat mengidolakan Chelsea sebagai klubnya. Dia sangat bermimpi mau main di Chelsea. Nah, dia sekarang 18 tahun kapa. Dan dia salah satu pemain yang ikut seleksi kemarin di Bung, beta mau kasih tahu. Beta ada lupa-lupa ini ya. Ada nama orang Ambon satu jadi jadi pelatih Premiership di Inggris. Premier League. Aduh, besok lupa dia pernah dari Belanda. Ada. Jos Luhukai, bos. Sudah selesai. Iya, sudah selesai betul 2 3 tahun lalu. Ya, 2-3 tahun lalu Jos Luhukai Betul. dikontrak oleh salah satu tim di liga ketiga atau apa tuh beta lupa. Betul. Ya. Betul. Ya. Betul. Ya. Jos melatih cuman satu atau dua musim kalau beta yang salah. Dua periode kalau tidak salah. Ya, Jos Luhukai, lalu dia gagal di tengah kompetisi terus dipecat. Lalu dia kembali kalau saya salah ke Belanda atau dia ada di Jerman. Beta lupa persis sekarang dia di mana. Bung Jos Luhukai. Bung Jos Luhukai. Sebenarnya beta, karena itu salah satu pelatih yang bertangan dingin. Dia orang yang mengorbitkan klub-klub di Liga Jerman naik dari Liga 2 ke Liga 1. Ya. Betul. Dan beta sebenarnya berharap Bung Jos bisa berkibar seperti Giovanni Van Bronckhorst sebagai pemain di Arsenal, kemudian jadi top, ya main di Barcelona, ya. Tapi ya memang belum garis tangannya Bung Jos rasanya untuk terus berkibar di Premier League. Ya. Beta berharap nanti Giovanni yang kembali berkibar di Liga Inggris di Premier League ya. Dan kalau Broncos bisa ada di salah satu klub Liga Inggris ya, siapa tahu mengkali ketemu Punganan Ambon ada yang main di Premier League. Who knows? Ya, who knows? Beta pemimpi itu dong pemain-pemain itu ada tiap tahun datang kasih coaching di Ambon. Beta punya mimpi. Jadi itu reorganisasi kepengurusan PSSI di Maluku itu harus terjadi supaya program-program coaching ini dari pemain-pemain Maluku yang ada di luar bisa ada jalin kerjasama. Jadi salah satu program untuk setiap tahun pas habis kompetisi, orang kan ada waktu istirahat seminggu atau 10 hari dong datang kasih coaching. Gitu aja. Beta mau bilang Bung Hen, nanti kore Bung Jeff Maleholo supaya dengar tayangan ini. Bung Jeff nanti lihat tayangan ini, lalu ketong kore Bung Dennis Tahito di Holland juga ada beberapa saudara yang sangat peduli dengan sepak bola di Maluku. Bung Simon Tamata juga pernah datang dan yang lain-lain. Semoga tayangan ini bisa didengar, dilihat. Lalu lahirlah program yang tadi Bung Heng bilang itu bisa menjadi sebuah program yang dibuat untuk proses coaching klinik. Siapa tahu dari proses-proses itu ada bakat-bakat muda usia dini yang sudah terpantau dan bisa lahirlah satu generasi baru yang bisa betul-betul mengorbit di Eropa ya, mengorbit. Betul. Karena lewat dorang itu kan ada bisikan ke Liga Eropa tuh, Bung. Iya. Kalau Bapak kasih coaching misalnya, di sana ada bagus, coba cek. Ya. Kirim scout lihat di sana. Pasti. Anak ini bisa. Pasti orang bisa. Pasti. Atas rekomendasi dong. Ya, atas rekomendasi dong bisa diatur. Betul, keuntungannya begitu. Kita harap itu bisa terjadi dan kita berdoa supaya COVID ini segera berlalu dan proses-proses yang ada bisa jadi sesuatu yang sangat baik. Ya, jadi itu intinya itu struktur kembali pengurusan PSSI yang di Maluku. Restruktur dengan baik. Ya. Yang kerja yang profesional betul. Ya. Oke, Bung. Begitu saja minta Bung pesan. Terima kasih banyak untuk malam ini. Sebelum ketong tutup biasanya dari ketong terakhir kali, beta cuma mau bilang bahwa prestasi itu tidak bisa diraih tanpa ada proses. Ya. Mendapatkan pemain di usia 15, 16 tahun, 17 tahun, itu pemain yang sudah jadi. Prosesnya adalah dari usia dini. Jadi mari melihat usia dini sebagai titik proses. Bukan titik awal proses. Bukan sekarang bikin seleksi, ambil pemain kiri kanan ke kanan. Bagi klub-klub yang baru muncul, perhatikanlah usia dini dari sejak mereka ada. Dan jangan lupa pemain-pemain yang sudah dibentuk oleh pelatih-pelatih usia dini yang Anda ambil pemainnya dari seleksi itu.
pelatih-pelatih itu berjeri lelah, berjeri keringat, pemainnya Anda ambil, ya memang lewat proses seleksi. Mudah-mudahan Anda ingat jeri lelah para pelatih itu, karena mereka yang berkorban untuk menemukan atau membentuk, menjadikan pemain-pemain yang sudah diambil di klub-klub yang baru ada ini. Saya kira itu dari Keton 2 malam ini. Bu Roy ada kesibukan untuk yang ikut, ada hadir tapi untuk mungkin ada 1-2 hal yang harus untuk urus. Tadi beta tahu untuk ada kesibukan sedikit. Begitu Pak Bu Heng malam ini? Iya, begitu sudah. Ya. Aduh, Kita kira semangat sekali bicara sepak bola ini. Ya, next time kalau ketong ada mau ini beta kontak Bu Heng kembali lalu bisa dulu di panel diskusi dengan beberapa teman yang lain untuk bercerita hal-hal yang terkait dengan yang ini, yang begini nih sepak bola supaya ketong bisa maju sama-sama tuh. Artinya Bu Heng ada di negara yang berkembang luar biasa secara perkembangan sepak bolanya, itu juga bisa menjadi catatan tambahan for ketong yang ada di sini, yang ada di negara berkembang, yang mulai dari apa adanya. Ya, kita kira ini satu percakapan yang baik malam ini. Bung Hem, kita kira begitu Kape, for malam ini. Oke, begitu sudah. Tangke banyak-banyak. Salam keluarga, hormati. Salam for keluarga. Tuhan Yesus berkati ketong semua. Saudara semua, selamat malam. Amato, ya. Bye-bye. Yesus mau malo peria semua.